Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara yang beranggotakan saya, Catur Wulandari, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kelas 6A, dan selanjutnya ada Saya Samira Baris, saya mahasiswa Universitas Riau, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 6A, berasal dari Duri. Kemudian ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Al-Hadi, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas PGMI 6A, asal dari Kampar. Sekian dan terima kasih. akan membahas mengenai Islam di Singapura. Adapun poin-poin yang akan kami bahas antara lain, yang pertama adalah asal-usul Singapura. Kemudian yang kedua, masuknya Islam di Singapura. Yang ketiga, masa kolonialisme. Yang keempat, Islam di negara Singapura kontemporer. Dan yang kelima adalah lembaga dan hukum Islam di Singapura. Selanjutnya saya akan membahas tentang asal-usul Singapura. Singapura merupakan nama modern yang digunakan sekarang untuk menyebut negara terletak di Selat Malaka. Penyebutan Singapura sering dihubungkan dengan kekuasaan Thomas Stamford Raffles, yang mana Thomas ini menggagas proyek Singapura pada tahun 1818. Kemudian Raffles menandatangani perjanjian dengan Tumanggung Sri Maharaja untuk menguasai Pulau Singapura pada tanggal 19 Januari 1819. Dan tahun itu dipandang sebagai awal penggunaan nama Singapura untuk menyebut daerah tersebut. Akan tetapi, mengutip dari buku yang berjudul Change and Continuity in the Culture of Singapore, Primary School Teacher, pada halaman 66-67 karya Royce Liang, asal-usul dan kemunculan istilah Singapura untuk pertama kalinya belum dapat dipastikan. Sementara itu, juga disebutkan bahwa Singapura pada masa lalu bernama Temasek, yang merupakan kota perdagangan pertama yang cukup besar di Semenanjung Malaya. Selanjutnya adalah masuknya Islam di Singapura. Masuknya Islam di Singapura dipelopori oleh para pedagang Muslim dari Arab dan Persia, khususnya yang melakukan pelayaran ke Selat Malaka antara abad ke-8 sampai abad ke-19 Masehi. Juga telah mengunjungi dan singgah di Temasek. Tentang kedatangan Islam di Temasek secara khusus terdapat beberapa pendapat. Yang pertama adalah menurut Asmi. Menurut Asmi adalah Islam telah datang sejak abad pertama Hijriah, karena pada pertengahan abad tersebut orang Arab Islam telah sampai ke gugusan Kepulauan Melayu, dan bersamaan dengan itu mereka melakukan dakwah Islam. Selanjutnya adalah menurut Fatimi, yang mana dia beranggapan bahwa Islam masuk ke Singapura itu pada abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi. Pendapat ini berpegang pada penemuan batu bersurat di Terengganu pada tanggal 702 Hijriah atau 1302 Masehi. Selanjutnya adalah menurut Majul. Menurut Majul, masuknya Islam di Singapura itu pada abad ke-15 atau 16 Masehi. Pendapat ini dapat diterima sebab ada juga bukti bahwa Islam sudah masuk sebelum itu, abad ke-8 Masehi atau 14 Masehi. Islam masa kolonialisasi. Kejatuhan Malaka oleh serbuan Portugis pada tahun 1511 Masehi yang disertai oleh mundurnya para Sultan Malaka ke selatan Johor merupakan awal kemunduran dan kehancuran wilayah Singapura. Selama 130 tahun kolonialisasi,
Portugis di Malaka cenderung mencegah penyebaran Islam dan menghambat perkembangan dagang Muslim. Meskipun demikian, Portugis gagal dalam masalah ini, terutama karena Melayu Muslim terus-menerus melawan kolonialisasi Portugis. Selanjutnya, Singapura berada di bawah kekuasaan Inggris. Kependudukan Inggris di Singapura tidak terlepas dari usaha Stamford Raffles yang kemudian diangkat sebagai bapak pendiri Singapura. Raffles berhasil menjadikan Singapura sebagai pelabuhan bebas dan pasar internasional di Asia Tenggara. Kota ini juga menjelma sebagai kota transit jalur perdagangan antara India dan China, serta menjadi pintu masuk bagi kawasan Asia Tenggara. Bangsa Melayu Muslim yang semula menjadi mayoritas di Singapura sekitar tahun 1830-an akibat imigrasi besar-besaran telah menjadi minoritas. Dampak lebih jauh adalah semakin minimnya elit Muslim yang berkuasa. Ini menyebabkan posisi tawar-menawar kaum Muslim terhadap pemerintah menjadi lemah. Pada abad ke-19, di kalangan komunitas Muslim Singapura, juga terdapat kelompok pendatang yang berasal dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Riau, dan Bawean, serta kelompok imigran yang berasal dari luar seperti Muslim India dan keturunan Arab, khususnya Hadramaut. Kedatangan imigran secara besar-besaran ini secara tidak langsung telah membuat pelabuhan di Singapura berkembang menjadi gerbang ekonomi yang penting di Selat Malaka. Hal ini pada gilirannya menjadikan Singapura punya peranan penting selain sebagai pusat perdagangan juga sebagai pusat informasi dan dakwah Islam. Komunikasi yang terjadi antar tokoh Islam yang tersebar di berbagai wilayah seperti tokoh tarekat, tokoh reformis atau modernis menjadikan Singapura sebagai kota penghubung atau jembatan untuk menuju beberapa daerah yang hendak dikunjungi. Dalam Perang Dunia Kedua, Singapura yang tidak dipertahankan dengan maksimal oleh Inggris dan sekutu akhirnya jatuh ke tangan Jepang. Dari tahun 1942 sampai dengan takluknya Jepang terhadap sekutu pada tahun 1945, Singapura berada di bawah kekuasaan Jepang. Lepas dari Jepang, Singapura kembali berada di bawah kekuasaan koloni Inggris, lalu bergabung dengan Malaya dalam bentuk federasi. Poin yang keempat adalah Islam di negara Singapura kontemporer. Setahun setelah Singapura melepaskan diri dari Federasi Malaysia, warga Muslim di negeri itu berhasil mendekati pemerintah agar mengesahkan suatu undang-undang yang mengatur hukum personal dan keluarga Islam. Sehingga pada Agustus 1966, Parlemen Singapura mengeluarkan pengaturan pelaksanaan hukum Islam atau Administration of Muslim Law Act yang disingkat dengan AMLA, di mana AMLA ini merupakan pengundangan hukum Islam yang memberikan ruang yang fleksibel bagi Dewan Agama Islam, pengadilan agama, dan mencatat perkawinan Islam dalam menerapkan hukum Islam atau syariat. Untuk mengatur administrasi hukum Islam tersebut, pada tahun 1968 dibentuk pula sebuah badan yang dikenal dengan Majelis Ugama Islam Singapura yang disingkat dengan MUIS sebagai sebuah badan hukum untuk menjadi penasihat Presiden Singapura dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. MUIS yang didirikan di bawah ketentuan AMLA ini berwenang untuk mengatur administrasi hukum Islam di Singapura, seperti mengumpulkan zakat mal dan zakat fitrah, pengaturan perjalanan ibadah haji, mengorganisir sekolah-sekolah agama, mengelola masjid, serta memfungsikannya sebagai tempat untuk berdakwah dan kegiatan masyarakat Muslim lainnya, serta pemberian beasiswa bagi pelajar Muslim. Di samping itu, Majelis Ugama ini juga berwenang untuk mengeluarkan fatwa, di mana sebelum tahun 1968, masjid-masjid dibangun oleh masyarakat Muslim setempat. Namun ketika MUIS berdiri, lembaga ini mengambil alih tanggung jawab dalam membangun dan mengelola kegiatan masjid. Saat ini, terdapat sekitar 72 masjid di Singapura. Sejak menjadi negara tersendiri, Singapura tumbuh menjadi salah satu negara maju di dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang amat pesat, dengan jaringan perdagangan yang sangat luas. Kini, Singapura telah menjadi satu dari segelintir kecil negara-negara kaya di dunia. Pendapatan per kapitanya menyamai negara-negara kaya di Eropa Barat. Pelabuhannya menjadi pelabuhan tersibuk di dunia. Demikian juga dengan bandar udaranya.
International Management World di tahun 2000 menobatkan Singapura sebagai negara kedua setelah Amerika Serikat dalam kompetensi ekonomi tertinggi. Pujian juga datang dari Economy Intelligence Unit yang menegaskan bahwa Singapura sebagai salah satu dari 10 negara dunia memegang kendali bisnis global. Jelaslah bahwa saat ini Singapura merupakan negara paling maju di antara negara-negara tetangganya di kawasan Asia Tenggara. Namun, Islam relatif kurang berkembang di negara ini, baik bila dibandingkan dengan sejarah masa lalunya sebelum abad ke-20 maupun bila dibandingkan dengan perkembangan Islam di negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Umat Islam di negara Singapura seakan tidak terdengar gaungnya, dan relatif tidak terlihat kiprahnya dalam wacana keislaman di Asia Tenggara. Bisa jadi, salah satu penyebabnya adalah karena Muslim negeri ini yang minoritas. Di negara Singapura yang maju, masyarakat Muslim kebanyakan hidup dengan standar ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan saudara senegaranya yang non-Muslim. Begitu pula di bidang pendidikan. Meski di bawah sistem yang telah maju, minoritas Muslim Singapura masih saja tertinggal. Sehingga pada tahun 1980 tercatat hanya 679 orang Melayu yang berpredikat sarjana. Sehingga wajar saja bila kiprah mereka nyaris tidak terdengar dalam konstelasi pemerintahan negeri itu. Saat itu, sekolah formal agama Islam madrasah juga tertinggal dari sekolah pemerintah atau sekuler. Para murid belajar di gedung-gedung yang sudah tua dengan fasilitas yang terbatas dan guru yang kurang berkompeten. Sementara itu, di sekolah sekuler, pendidikan agama Islam hanya diajarkan 35 hingga 45 menit seminggu. Terkait dengan upaya pengembangan Islam di dalam komunitasnya, salah satu persoalan yang dialami Muslim Singapura adalah kebijakan pemerintah tentang penataan tempat tinggal atau New Street Settlement. Disebabkan oleh membanjirnya arus urbanisasi di negara kecil ini dan tidak memadainya kebutuhan akan papan, pemerintah membangun rumah-rumah rakyat yang berbentuk rumah susun atau apartemen dan mewajibkan seluruh rakyat termasuk warga Muslim untuk tinggal di perumahan yang telah disediakan tersebut. Orang-orang Melayu Muslim pun segera pindah dari kampung tradisional mereka yang warganya hanya terdiri atas satu jenis etnis dan agama saja ke tempat tinggal modern yang warganya terdiri atas berbagai etnis dan agama. Hal ini pun berdampak besar, khususnya bagi orang-orang Melayu Muslim, terutama dalam melaksanakan, memelihara, dan melestarikan budaya dan ajaran agamanya. Posisi Muslim yang minoritas di negeri itu di apartemen-apartemen yang disediakan pemerintah tersebut tidak mendorong terjadinya perhimpunan-perhimpunan keagamaan seperti dulu lagi. Mereka yang terbiasa tinggal dalam satu komunitas Muslim dan terbiasa melaksanakan ajaran agama secara berjamaah, saling tolong-menolong dan dapat saling mempererat silaturahmi, sekarang dengan kebijakan itu menjadi terpencar dan berpecah dari jamaah yang dulu secara alami terbentuk. Persoalan lain yang muncul di negara mayoritas non-Muslim seperti Singapura terkait upaya pengembangan Islam adalah relatif kurang mengertinya dan kurang berpihaknya kebijakan pemerintah pada upaya pelaksanaan ajaran Islam. Hal ini dapat ditunjukkan dari pelarangan memakai jilbab bagi siswi Muslim di sekolah-sekolah pemerintah. Mereka beranggapan dengan mengizinkan muslimah memakai jilbab di sekolah akan mengganggu integritas nasional karena akan memunculkan persoalan di kalangan siswa lainnya, di mana akan memunculkan divisi-divisi, kegusaran siswa non-muslim dan kurangnya interaksi antar siswa yang berbeda agama. Larangan yang sama juga diberlakukan pada para pegawai muslimah pada saat mereka bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan. Selanjutnya kita membahas tentang lembaga dan hukum Islam di Singapura. Ya, apa-apa sajakah lembaga hukum Islam di Singapura? Pertama ada lembaga. Lembaga itu ada pertama masjid, yang kedua madrasah, yang ketiga ada Islamic Religious Council of Singapore, yang keempat ada Syariah Court atau juga disebut dengan pengadilan syariah, yang kelima ada Registry of Muslim Marriage, yang keenam ada Majlis Pendidikan Anak-anak Muslim atau disebut juga dengan Mendaki. Yang ketujuh adalah Himpunan Dakwah Islamiyah di Singapura atau disebut juga Jamiah.
Itulah tadi lembaga Islam di Singapura. Selanjutnya hukum Islam di Singapura. Dalam buku Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara oleh Tebah dan Sudirman pada halaman 112 sampai 113. Penerapan hukum Islam di Singapura dapat dilihat antara lain dalam upacara pernikahan. AMLA menggariskan bahwa orang yang ingin menikah harus mencapai umur 16 tahun. Namun, meskipun demikian, apabila ada permohonan kawin oleh orang yang belum mencapai usia 16 tahun, pengadilan agama dalam situasi tertentu dapat mengabulkan permohonan tersebut bila memang yang memohon sudah dewasa. AMLA juga mengharuskan suami yang ingin menikah lagi atau beristri lebih dari satu untuk membuat permohonan khusus dan menyatakan alasan-alasannya. Dan untuk kepentingan administratif, AMLA meminta agar melaporkan setiap talak yang dijatuhkan dalam jangka waktu seminggu dengan mengisi lembaran yang sudah ditentukan. Itulah hukum yang berada di Singapura. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kejanggalan, kami mohon maaf, ditegur sapa serta diluruskan. Tentunya kepada Allah dan Rasul-Nya kita mohon ampun dan taubat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, beri like dan komennya ya.